Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham ya, terutama dari laporan keuangan yang terakhir ya. Jadi mungkin yang belum tahu Pak Sunar cara mendapatkan laporan keuangan perusahaan itu dari mana sumbernya seperti itu ya. Jadi kita bisa ke websitenya, sebentar saya sharekan dulu. Kalau kita ke websitenya idx.co.id ya. Jadi ini websitenya untuk bursa saham Indonesia ya, idx.co.id. Di situ kita akan menemukan beberapa pilihan menu di sini ya, di bagian atas ini ya. Jadi kita pilih di perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sana kita pilih aja, kita maunya yang mana, laporan keuangan, jenisnya apa, kita fokusnya ke saham ya. Jadi tahunnya tahun terakhir 2023, kemudian untuk triwulannya catur wulan ya. Jadi kita mau yang triwulan yang ketiga ya, maksud saya. Jadi kita terapkan, nah ini untuk kuartal 3 atau biasanya orang sebutnya itu sebagai Q, eh, tiga. Jadi kalau kuartal 3 berarti 3Q ya, seperti itu ya. 3Q terus kemudian belakangnya tahunnya berarti sepertinya biasanya seperti itu ya. Jadi 2023 berarti 3Q 2023 gitu ya. Nah, ini untuk BCA sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi silakan nonton, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Nah, memang ini ada beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan laporan keuangannya. Nah, ini kali ini saya akan bahas mengenai HIL ya. Jadi nggak semuanya saya bahas ya, mudah-mudahan sempat bahas semuanya. Tapi saya fokusnya yang cukup menarik laporan keuangannya yang sejauh ini bagus. Kemudian kita lihat secara teknikalnya bagaimana dan prospek kedepannya bagaimana ya untuk 5 tahun ke depan ya seperti itu ya. Jadi saham HIL ini kalau kita perhatikan selama 3 tahun terakhir itu kenaikannya sudah bagger ya. Jadi lebih dari 100%, 130-an persen gitu ya. Jadi sebentar saya lihatkan datanya untuk HIL dalam 3 tahun dia naik 135% ya seperti itu ya. Memang dia itu kecenderungan masih koreksi ya. Walaupun terakhir dia rebound. Nah, kita lihat dulu fokusnya ke laporan untuk HIL ini saya pertama saya bentar ya. Saya akan sharekan dulu mengenai presentasi perusahaannya. Jadi saya sebelumnya sudah sebutkan biasanya kalau perusahaan yang go public ya, yang sahamnya bisa dibeli di Bursa Efek Indonesia itu dia ada investor relationship ya di websitenya. Jadi seperti informasi kepada investor gitu ya. Jadi dia akan bikin uh, seksi khusus laporan keuangan, kemudian public expose dan lain-lain. Jadi Anda bisa cek di websitenya. Dan di sini saya akan sharekan untuk PT Medicaloka Hermina Tbk. Fokusnya dia bisnisnya di rumah sakit ya. Jadi di sini HIL ya, kode sahamnya HEAL. Nah, dari situ kita bisa melihat presentasinya ya. Untuk laporan keuangan kuartal 3 biasanya akan mengadakan meeting untuk presentasi kinerjanya. Jadi ini beberapa timnya nggak terlalu penting dibahas ya juga ya, hanya sekedar mengetahui. Kemudian perusahaannya overview-nya kalau kita perhatikan di sini memang pertumbuhannya sih saya fokuskan aja ya, saya skip ya. Jadi dari awal-awalnya itu tahun 1985 hanya satu rumah sakit, kemudian berkembang terus sampai sekarang dia punya sekitar 47-an ya seperti itu ya. Jadi sekitar 47 rumah sakit dengan total tempat tidurnya sekitar 6.578. Jadi tempat tidur itu adalah potensial untuk income-nya untuk inpatient-nya. Jadi pasien yang masuk rumah sakit ya seperti itu ya. Jadi semakin berkembang tempat tidurnya harusnya pendapatannya semakin berkembang seperti itu ya. Kalau dia berhasil menjaga tingkat occupancy rate-nya tinggi ya seperti itu ya. Nah, jadi kalau walaupun tempat tidurnya banyak tapi kalau pasiennya turun terus ya percuma ya, banyak yang kosong akhirnya merugi. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada beberapa rumah sakit ya di beberapa daerah di Indonesia di sini. Jadi yang paling banyak memang di Pulau Jawa ya. Yang paling sedikit kalau kita lihat di sini di Pulau Kalimantan ya. Hanya 2 aja. Nah, kemudian kita perhatikan di financial update-nya. Nanti kita lihat mengenai laporan keuangannya, tapi ini kita lihat dari presentasi perusahaannya dulu. Total revenue atau pendapatannya itu naiknya 16% ya, 16,1%. Jadi kalau kita bandingkan 9 months, 9 bulan kuartal 3 2023 itu dibandingkan dengan 2022, dia itu kenaikannya 16,1% ya. Jadi 2 digit lumayan ya. Nah,
Kemudian PAT-nya, jadi PAT itu profit after tax, dan juga dia pakai istilahnya PATMI ya. PATMI itu profit after tax and minority interest ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih lah nanti kita bahas mengenai laba bersihnya, dia pertumbuhannya sekitar 40%-an, seperti itu ya laba bersihnya. Itu untuk emiten Hill ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini hanya semacam data-data aja mengenai pelayanan untuk BPJS, kemudian jumlah pasien yang masuk rumah sakit atau pasien yang rawat jalan ya, seperti itu ya. Pertumbuhannya lumayan ya, 2 digit semua. Yang masuk rumah sakit pertumbuhannya itu 25%. Ya, kalau kita bandingkan 9 month 2022 dengan 2023 ya. Kemudian yang rawat jalan juga naik 19% ya, 2 digit ya. Jadi lumayan ya. Kalau kita lihat memang sumber pendapatan utamanya di sini kebanyakan dia dari rawat jalan dan rawat inap itu dari JKN ya, dari pemerintah ya. Jaminan Kesehatan Nasional ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sekilas ya mengenai snapshotnya revenue-nya, dia ada kenaikan ya. Ini bacanya seperti ini ya. Kalau 3Q itu berarti dia selama kuartal ketiga. Kalau 9 months berarti dari awal sampai September ya, September akhir ya, seperti itu ya. Jadi jangan bingung ya. 3Q itu dia hanya kuartal 3, kalau 9 months berarti dari awal sampai September akhir ya, sampai akhir periode dari kuartal ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhannya juga lumayan bagus. Kemudian lain-lainnya mungkin yang terakhir dia ada kenaikan dari utangnya ya. Dan itu sudah dijelaskan di informasi di Bursa Efek ya. Jadi dia mengirimkan informasi di situ dijelaskan kenapa ada kenaikan liabilitasnya atau utangnya, yang mana kenaikannya lumayan ya, lebih dari 20% ya liabilitasnya. Di situ dijelaskan karena ada kenaikan utang bank, jadi baik jangka panjang maupun jangka pendek ada kenaikan, kemudian kenaikan utang usaha, kenaikan utang pajak ya, seperti itu. Dan juga dia melakukan pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada 8 September 2023 ya. Jadi ada kemungkinan dia menerbitkan utang lagi ya untuk membayar pelunasan obligasi yang jatuh tempo. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Jadi kalau kita perhatikan langsung ke laporan keuangannya untuk kuartal 3 ini, jadi 9 month ya. Nah, itu pendapatannya dia naik 16%, kemudian penghasilannya ya itu naiknya, maksud saya laba bersihnya itu naiknya sekitar 40% ya. Kalau kita hitung dari laba bersihnya per sahamnya juga sama ya. Ini kenaikannya sekitar 40% ya. Dari 16,92 dia naik ke 23,99 ya, seperti itu ya. Jadi lumayan cukup menarik ya untuk emiten Hill ini secara fundamental ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang ingin tahu rasionya, sebentar saya akan tunjukkan di aplikasi HODS ya, salah satu sekuritas mira aset. Nah, mungkin ini yang lain-lainnya belum ada ya. Mika, Silo, Care ini belum ada, untuk laporan keuangan kuartal 3 belum keluar. Jadi yang keluar itu Hill ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia earning per share-nya 23. Kemudian kalau kita perhatikan apakah mahal Pak Sunar ya, memang agak mahal ya, karena PBV-nya dia 5 ya. PER-nya itu sudah 42. Nah, seperti itu ya. DER-nya 1 ya, oke lah, nggak terlalu tinggi banget juga. Kemudian kalau kita lihat di sini net profit margin-nya walaupun di bawah 10% tapi masih cukup menarik lah, 8% ya. Book value-nya dia memang 246 ya, seperti itu ya. Jadi dia itu masih lumayan mahal ya, tapi kalau kita bicara mengenai fundamental ya, itu sebenarnya mahal itu relatif ya. Tapi saya fokusnya di sini adalah apakah kedepannya itu bisa cuan atau tidaknya. Nanti kita akan lihat dari teknikalnya seperti itu ya. Jadi itu fundamentalnya kurang lebih sih seperti itu untuk emiten rumah sakit ya. Nah, kita fokuskan ke chartnya atau teknikalnya sekarang ya. Jadi kalau kita bicara mengenai fundamental dan teknikal, ada yang bilang analisa fundamental itu untuk jangka panjang, Pak Sunar. Kemudian kalau jangka pendek dan menengah itu biasanya teknikal karena fluktuasi bukan perubahan harga seperti itu. Sebenarnya untuk analisa teknikal itu bisa juga untuk jangka panjang ya. Karena grafik itu ada time frame-nya. Jadi technical chart itu ada time frame-nya daily, weekly, dan monthly. Jadi harian, mingguan, atau bulanan, dan juga bisa tahunan ya, yearly. Kalau mau lebih jangka panjang lagi, misalnya puluhan tahun ya seperti itu.
Jadi nggak benar kalau misalnya technical itu nggak bisa untuk jangka panjang, hanya fundamental aja nggak benar ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, contohnya untuk Hill ini memang dia nggak terlalu lama banget IPO ya. Masih ini kalau kita lihat IPO-nya kan sebentar saya cek dulu ya IPO-nya untuk memastikan tanggalnya untuk IPO-nya itu dia kan mulai IPO-nya 7 listing date-nya 16 Mei ya, 16 Mei 2018 ya seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ya 19, 2020, 21, 22, 23. Jadi 5 tahun lah ya seperti itu ya. Dalam 5 tahun memang dia kalau kita lihat dari gain-nya dia untuk emiten Hill ini, bentar saya sambil lihat RTM bisnis ya di Android ya. Itu dalam 5 tahun dia bagger ya 100% ya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah ke depannya dia masih mampu untuk naik lagi? Sebenarnya sih gampang banget ya. Di sini kalau kita lihat dari bulanannya, kita tinggal perhatikan aja swing low-nya sebelumnya di sini 1265 ya. Jadi saya kasih batas 1265 ini saya tebalkan. Artinya seperti ini ya. Misalnya kalau Anda tertarik untuk buy sekarang, ya kan? Kita lihat istilahnya itu acuan supportnya ya, support psikologisnya. Karena kalau kita perhatikan di sini sudah beberapa bulan di sini ya untuk Hill ini dia nggak pernah membentuk lower low dari di bawahnya 1265. Jadi kita bisa pakai acuan 1265 ini sebagai acuan untuk istilahnya itu stop loss-nya ya. Jadi mungkin ada yang bilang loh Pak Sunar investasi kok ada stop loss-nya. Ya, stop loss itu sebenarnya bisa dipakai untuk trader, bisa dipakai untuk investor juga ya. Jadi bukan hanya trader aja yang pakai stop loss, enggak. Jadi stop loss itu sebenarnya ya bukan rugi ya. Stop loss itu kita harus memandangnya dalam segi pandang untuk mencegah kerugian yang lebih mendalam ya seperti itu. Karena kadang-kadang ketika saya bilang wah cut loss saja kalau misalnya turun di bawahnya ini ada yang protes. Loh Pak Sunar, kita itu maunya investasi di saham kan maunya cuan atau profit ya. Tapi kita juga realistis ya. Karena di saham bagaimanapun juga ya, baik kita menggunakan analisa fundamental yang membuat kita cuan di saham atau profit di saham ya, itu hanya dua. Yang pertama adalah capital gain-nya. Jadi perbedaan antara harga beli dan harga jual. Ya kita maunya harga jualnya di atas harga belinya supaya bisa cuan ya, capital gain. Yang kedua adalah dari dividennya. Tapi untuk Hill ini dividennya dia nggak terlalu banyak ya. Jadi bukan tipe untuk income investing ya mengharapkan dividennya karena dia nggak banyak. Ya seperti itu ya. Memang kalau perusahaan baru IPO itu biasanya minim 3 tahun baru bisa dianalisa. Ini sudah 5 tahunan. Jadi sudah bisa lah kira-kira seperti apa. Jadi intinya di sini selama dia bertahan di atas 1265 untuk Hill ini dia masih ada peluang untuk bagger lagi ya. Selama performance-nya dia bagus dalam 5 tahun ke depan masih ada peluang. Tentu saja dalam pergerakannya itu kita ada fluktuasi ya. Jadi misalnya kalau dia turun di bawah 1265, mungkin ada baiknya untuk keluar dulu ya seperti itu. Nanti kalau kondisinya membaik ya kita barusan masuk kembali ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri juga. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya, ini area support psikologisnya lumayan dekat ya, sekitar 1330 ini ya. Ini kalau nggak salah sudah pernah saya gambarkan sebelumnya ya. 1330 itu area untuk buy on weakness-nya ada dua di sini ya. 1450 dan 1330. Jadi buy on weakness itu istilahnya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti ini ya. Tapi kadang-kadang Pak Sunar ini sudah rebound mantul ke atas. Kenapa kok minggu depannya dia koreksi lagi? Apakah berarti analisanya salah? Enggak ya. Karena acuan support resisten itu seperti lantai bangunan ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi ya berarti dia turun ke lantai bawahnya. Ya kita tinggal jual dulu, kurangi posisi atau mau kurangi semuanya juga boleh. Jadi di sini kalau yang mau masuk sekarang sebenarnya ini juga masih cukup menarik ya. Mungkin ada yang mau tunggu lagi di bawah ya silakan. Anda bisa tunggu di 1265 atau 1330. Tapi kalau nggak dikasih, misalnya Anda mau nyicil buy sekarang boleh aja bertahap ke atas ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1550 kita tambah lagi, average up naik ke atas 1650 tambah lagi. Memang kadang-kadang untuk Hill ini pergerakannya kita lihat ya satu minggu dia bisa hijau tinggi, satu minggu juga dia bisa merah dalam ya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu. Jadi jangan-jangan nanti ikutin Pak Sunar, wah Pak Sunar bilang secara fundamental bagus, ini teknikalnya juga masih bagus selama di atas ini. Loh, kenapa kok tiba-tiba koreksi ya? Memang ciri khasnya seperti itu. Kadang-kadang dia naik tinggi, satu minggu dia koreksi. Ya kalau nggak mau kena jebak ya kita tunggu buy weakness saja, area sekitar 1265 sampai 1330. Jadi tunggu dia rebound mantul, barusan kita buy ya. Jadi jangan memaksakan diri. Nah kalau kita lihat memang dari hari tanggal 19 ya, berarti ini tanggal
19 Oktober hari, bentar, ini 18 Oktober ya, itu hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat dia 3 hari berturut-turut nariknya tinggi ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang volumenya masih rendah banget ya, di bawah rata-rata li- li- 15 harinya di sini ya. Sebentar, saya ganti ke 5 harinya aja. Soalnya kadang-kadang biasanya umumnya saya pakai rata-rata volume 5 hari. Jadi ini volume 5 harinya rata-rata memang naik, tapi dia masih di bawah rata-rata 5 harinya. Jadi kenaikannya ini masih belum ada konfirmasi banget ya. Ada juga kemungkinan ini technical rebound. Tapi kalau kita lihat dari chart pattern di sini, ini ada chart pattern kalau kita gambarkan ya di sini ya, hampir seperti double bottom ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari pola double bottom ini, kalau kita ukur berdasarkan target price berdasarkan chart pattern-nya ya, ketinggiannya, maka kalau kita dapatkan target price-nya setelah dia breakout dari ini ya, permukaannya atau neckline-nya di sini ya, maka kita kopikan di sini ketinggiannya, kita paste-kan ke atas. Jadi target price berikutnya itu untuk emiten Hill ini masih ada target sekitar 1560-an atau 1550 ini ya, garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja, atau kalau mau tunggu di bawah ya tunggu di 1385, itu yang paling dekat ya. Jadi kalau misalnya 1330 nggak dikasih, cuma dikasih di 1385, kemudian rebound mantul ke atas ya kita barusan buy ya, menjelang penutupan atau besok paginya. Ya mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar apa nggak tunggu di bawah aja lebih murah? Boleh sih kalau mau tunggu di 1330, maksimum di 1265. Tetapi ya saya sebutkan tetapi kalau dia turun di bawah 1265, kita jangan sekali-sekali untuk buy lagi. Kenapa? Karena kita lihat sebelumnya sini, kalau dia gagal bertahan di atasnya 1265 ya, ketika dia berusaha breakout sebelumnya, dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai kalau kita lihat di sini, ini turunnya bisa sampai 945-an ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, kita maunya memang beli saham itu maunya murah ya, supaya kita bisa cuan banyak kalau dia naik ya, seperti itu ya. Tapi kita juga patut bertanya ya, kenapa kok tiba-tiba harganya turun ya, ya seperti itu. Jadi kita itu walaupun saya nggak menyalahkan aliran fundamental, nggak, saya nggak mau menyalahkan aliran fundamental. Cuma kadang-kadang ya lebih baik sih kurangi posisi ya seperti itu, atau jual dulu semuanya kalau misalnya dia turun lagi. Nah kalau dia sudah berbalik arah lagi, kita berusaha buyback ya. Memang dinamika seperti itu ya. Ya, memang saya fokusnya di price action-nya, tapi tadi berdasarkan laporan keuangan dia bagus ya. Ini menurut saya sih selama dia masih bertahan di atasnya ini ya, support psikologisnya secara bulanannya 1265 untuk emiten Hill ini tidak menutup kemungkinan bisa target price-nya sampai minimal 2000 lah. Nah, itu dapat dari mana Pak Sunar? Ini sebenarnya pernah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi kalau yang ngikutin saya, ini Fibonacci extension, ini sudah saya gambarkan ya. Jadi target price-nya ini berikutnya, ini 2080-an ya. Kemudian kalau dia naik lagi, maka target price berikutnya adalah 2700-an. Itu berdasarkan Fibonacci extension, kalau kita tarik 3 titik ya di sini ya. Saya coba lihatkan dulu. Kalau kita tarik 3 titik dari yang di sini ya. Sebelumnya, kemudian dari sini tertingginya, kemudian ketika dia koreksi ya, sideways ya, konsolidasi di sini, kemudian dia breakout, maka target price berikutnya kita tinggal lihat aja Fibonacci extensionnya 161,8% di 2080-an lah kurang lebih ya. Ya kalau mau dibulatkan minimal ya 2000 lah seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya 2700. Itu target price-nya untuk Hill berdasarkan teknikalnya ya. Jangka panjang itu berapa lama Mas Sunar ya? Paling nggak 3 tahun lah. Karena dalam 3 tahun sebelumnya dia naiknya sudah 130%. Jadi ya paling nggak 3 tahunan ya ada kemungkinan dia naik bagger ya seperti itu ya. Selama performanya dia masih bagus ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuma saya hanya mengingatkan ya, apa yang dulunya bagus atau yang sekarang bagus itu kedepannya belum tentu bagus ya seperti itu ya. Jadi apa yang dulunya jelek kemudian sekarang itu belum tentu jelek atau kedepannya pasti jelek enggak. Jadi kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi apakah perusahaan itu ada pergantian manajemennya atau bisnisnya ganti. Karena ada saham itu yang bisnisnya ganti. Ya, ada yang dulunya itu bisnisnya tentang travel misalnya ya, terus kemudian dia ganti ke sektor energi. Nah, seperti itu ya, atau tambang. Ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus lihat. Jadi jangan sampai kita itu kaku banget. Wah, ini jelek langsung wes pasti kedepannya jelek. Belum tentu ya. Nah, seperti itu ya.
Makanya kadang-kadang ada istilah itu invest in bad times ya seperti itu ya. Jadi ini memang laporan keuangannya ya, sejauh ini masih bagus, tapi kedepannya apakah terus bagus ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang pasti di pasar saham. Kalau ada yang bilang oh ini pasti naik ke sini gitu ya, pasti ya. Sudah pasti orang itu juga pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya. Memang saya sering sebutkan kata-kata ini cuma hanya sekedar mengingatkan. Kalau misalnya Anda baca artikel baik itu investor, artikel orang-orang yang ahli di bidang investasi ya seperti itu ya, atau guru dan sebagainya lah, mentor. Kalau dia bilang, oh ini pasti ke sini, nggak ada yang pasti. Kalau ada yang pasti, ya nggak ada orang yang mau kerja jadi buruh. Tinggal pinjam uang di bank, gadaikan sertifikat rumah atau sepeda motor atau mobil atau apa aset aset yang bisa yang bisa digadaikan, kita pinjam ke bank aja, jangan ke pinjol ya, ke bank aja yang bunganya reasonable biasanya ya seperti itu ya. Jadi kita taruh aja di sana, nggak perlu kerja, kita tungguin aja, nanti bisa naik lagi ya. Tinggal hitung-hitungan waktunya aja berapa lama, cocok nggak dengan biaya cost of creditnya kita ya. Kalau misalnya returnnya lebih tinggi dari cost of credit kita ya tinggal kita diam-diam aja enak ya, nggak perlu kerja, tiduran ya, atau ditinggal traveling kemana-mana gitu ya. Jadi nggak ada yang pasti. Kalau pasti ya nggak ada orang yang mau kerja. Siapa sih yang mau jadi buruh ya? Kerja di perusahaan itu nggak enak ya. Terus terang aja ya. Jadi saya itu hanya cerita aja. Mungkin agak panjang lebar sedikit ya. Jadi sebentar saya stop aja share-nya. Ya kurang lebih pembahasannya sih cukup. Cuma saya mau share aja ya. Jadi kerja di perusahaan itu nggak enak. Jadi kita itu jangan sampai terlalu comfortable ya, terlalu nyaman di suatu perusahaan, karena saya ada kenalan teman yang dia sudah kerja di suatu perusahaan itu lama banget ya, ada lebih dari 10 tahun ya seperti itu ya. Ya terakhir-terakhir memang ada konflik of interest di dalam perusahaan internalnya. Ya kita harus memahami. Kadang-kadang kita itu istilahnya itu get out of the comfort zone ya, zona nyaman kita ya. Kadang-kadang kita itu sampai terlalu terjebak di rutinitas kerja ya. Kita itu nggak mikirkan usaha lain atau bisnis lain ya. Ya pokoknya wah income dari pekerjaan saya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya udah saya fokusnya ke kerjaan aja karena sudah sumpek banget ya. Seperti itu ya. Jadi loyalitas terhadap perusahaan itu seringkali kedepannya akan terus diuji karena perusahaan itu bukan milik Anda, kecuali kalau ada pemiliknya ya, itu lain cerita, atau Anda upper management, pemegang saham terbesar, CEO-nya gitu ya. Jadi nggak ada yang pasti juga ya. Makanya ya kita harus berinvestasi juga di saham juga boleh, belajar juga ya seperti itu ya. Makanya saya itu buat video yang ya sedikit membahas mengenai investasi dan prospek kedepannya seperti itu ya. Walaupun nggak sampai mendalam banget sampai teknisnya menghitung harga wajar itu bagaimana seperti itu ya. Ya saya yang simpel aja karena saya secara tekniknya itu fundamental ya, kalau kita lihat labanya naik, pendapatannya naik ya, kita lihat labanya naik karena apa? Karena kalau kita lihat laba naik itu tiba-tiba naik tinggi ya, tapi kalau pendapatannya nggak naik tinggi ya kita patut mempertanyakan, karena ada yang kenaikan laba tinggi itu karena hasil dari jualan aset ya, itu masuk ke postur labanya ya seperti itu ya. Jadi bukan murni dari operasional, pendapatan operasional perusahaan ya seperti itu ya. Hanya dicek itu aja, kemudian secara PI ratio atau PBV dibandingkan dengan industri lainnya, apakah dia murah atau mahal ya, ya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ya saham yang mahal itu belum tentu istilahnya kedepannya returnnya lebih jelek daripada saham yang murah ya. Kadang-kadang ada yang berpendapat, oh Pak Sunar, saya pilih yang saham lebih murah aja, karena kan potensinya lebih gede ya daripada saham yang mahal. Belum tentu ya, seperti itu. Jadi kita itu, ya istilahnya itu harus memahami juga ya, manajemennya dan lain-lain seperti itu ya. Dan ini tadi saya kombinasikan antara secara sekilas saja ya, nggak terlalu dalam banget, fundamental perusahaan dari laporan keuangan terakhir dengan secara teknikal ya, dan prospek ke depannya. Ya kurang lebih seperti itu. Yang barusan kenal channel Saham Profit ya, silakan subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya yang sudah subscribe. Kemudian juga bantu like juga ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya ya. Listnya ada di video deskripsi di bawah ini. Tetap semangat. Sekian.